Di China, lebih dari 1 juta restoran tutup dalam 10 bulan terakhir. Pemiliknya mendiskusikan perjuangan untuk bertahan hidup. Perekonomian China saat ini sedang bergulat dengan penurunan yang signifikan, akibat dari lemahnya belanja konsumen yang telah menyebabkan penutupan yang meluas dalam industri restoran. Selama 10 bulan pertama tahun 2023, penutupan lebih dari 1 juta restoran menyoroti parahnya situasi ini. Pada bulan Oktober tahun ini, sebuah video muncul di media sosial internasional yang menampilkan seorang pemilik restoran China yang menyatakan keyakinannya bahwa ekonomi China siap-siap untuk kembali ke kondisi seperti 1 dekade yang lalu, persis seperti pada tahun 2006. Sebelum pandemi, para pemilik bisnis mengantisipasi bahwa ekonomi akan didorong oleh mata pencaharian masyarakat, mengikuti pendekatan ekonomi yang digerakkan oleh pasar. Namun, skenario saat ini menunjukkan pergeseran total ke model yang digerakkan oleh persiapan perang, seolah-olah bersiap untuk berperang. Akibatnya, proses urbanisasi terhenti, dan bahkan ada indikasi kemunduran. Wilayah selatan akan mengalami kontraksi ekonomi secara bertahap, sementara industri berat di wilayah utara diperkirakan akan meningkat. Dengan demikian, ada persepsi yang jelas bahwa permintaan domestik saat ini tidak berkelanjutan. Memperluas analisisnya, pemilik restoran tersebut mencatat pergeseran yang sedang berlangsung dalam rantai pasokan. Dengan China kehilangan pesanan eksternal, seperti manufaktur skala besar yang hanya mengandalkan permintaan domestik menyerupai restoran yang hanya melayani karyawannya, situasi yang pada dasarnya genting. Akibatnya, ia yakin seluruh perekonomian akan mengalami kemunduran ke kondisi 10 tahun yang lalu, dengan semangat saat ini yang pesimis sangat kontras dengan optimisme 1 dekade yang lalu, yang mengakibatkan penurunan yang signifikan. Menanggapi iklim ekonomi yang menantang, dia menganjurkan bisnis restoran untuk menargetkan segmen konsumen terendah. Sebagai ilustrasi, ia menunjukkan bahwa sebelum tahun baru Imlek, nasi kotak di lokasi konstruksi lokal di Guangdong dihargai antara 12 hingga 15 yuan. Pada bulan Mei, muncullah nasi kotak seharga 8 yuan, dan sekarang mereka menjual nasi kotak seharga 5 yuan, kembali ke tingkat konsumsi sebelum tahun 2006. Selain itu, di Beijing, sebuah toko swalayan telah menjual nasi kotak 4 yuan, dan menjadi produk terlaris. Dia menekankan penurunan ekonomi yang nyata, dan menekankan perlunya meminimalkan biaya. Menurutnya, melaksanakan hal ini sangat penting untuk kelangsungan hidup, karena dalam bisnis, kelangsungan hidup melampaui semua pertimbangan lainnya.